Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bab 4 tentang fluida dalam sistem biologi. Konsep fluida pada sistem peredaran darah manusia. Gerak fluida adalah kecepatan setiap partikel yang melalui titik tertentu selalu sama. Misalkan setiap partikel yang melalui K selalu mempunyai kecepatan yaitu VK. Sedangkan dalam aliran darah, fluida adalah zat yang dapat mengalir yaitu zat cair baik berupa air, darah, asam maupun H2SO4 dan zat gas berupa udara, oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Penerapan persamaan Bernoulli pada model aliran darah. Pada persamaan Bernoulli, jika nilai tekanan antara ujung 1 dan 2 dianggap sama, maka kita mendapat rumus seperti ini. Persamaan di atas dapat kita gunakan untuk menghitung laju aliran darah pada suatu organ tubuh yang terletak pada ketinggian tertentu terhadap kelajuan aliran darah di aorta jantung. Konsep fluida pada paru-paru manusia. Penting untuk diingat bahwa fluida di dalam tubuh manusia tidak terbatas pada cairan saja. Gas dalam tubuh manusia, misalnya udara pernapasan, juga bekerja mengikuti prinsip fisikal fluida. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara udara pernapasan di dalam alveoli dengan darah di pembuluh kapiler alveoli. Pertukaran gas ini terjadi sesuai dengan hukum Fick yang memperhitungkan kecepatan perpindahan gas dari satu medium ke medium lainnya. Contohnya pada inspirasi. Aliran udara masuk, tulang-tulang rusuk bergerak naik dan keluar akibat kontraksi otot. Volume paru-paru meningkat menyebabkan tekanan udara menurun. Diafragma berkontraksi dan mendatar, bergerak ke bawah. Selanjutnya, udara mengalir keluar. Tulang-tulang rusuk kembali ke posisi istirahat. Volume paru-paru mengecil menyebabkan tekanan udara meningkat. Kemudian, diafragma berelaksasi. Selanjutnya, konsep fluida pada alat kesehatan. Yang pertama, tensimeter. Pembacaan tinggi air raksa di dalam kolom tabung manometer adalah menunjukkan tekanan puncak atau sistolik dan tekanan paling bawah atau diastolik. Yang kedua, infus. Perbedaan tekanan pada botol infus dan cairan yang masuk ke dalam pembuluh darah pasien dapat dihitung dari tekanan total. Selanjutnya, pada alat kesehatan juga ada PCA pump, yang mana alat ini di dalamnya berisi obat penghilang rasa nyeri yang langsung terpasang pada pembuluh darah melalui selang infus. Yang kedua, hemodialisa. Hemodialisa adalah suatu proses penyaringan kotoran dan racun dalam darah dengan menggunakan suatu alat dialisis atau ginjal buatan dengan prinsip difusi, osmosis, dan filtrasi. Selanjutnya, konsep fluida pada burung. Sayap menerima tekanan dari bawah, maka sayap terdorong ke atas, yang juga ikut mendorong burung ke atas sehingga burung dapat mengudara. Hukum Bernoulli menunjukkan bahwa semakin cepat kecepatan fluida, tekanannya justru semakin turun. Sebaliknya, semakin lambat kecepatan alir fluida, tekanannya akan naik. Konsep inilah yang menjadi rahasia di balik trik burung menaklukkan gaya gravitasi. Sayap burung memiliki bentuk airfoil, memungkinkan fluida di bagian atas sayap mengalir lebih cepat dibandingkan bagian bawah, sehingga tekanan di bagian bawah sayap lebih besar daripada bagian atas, membuat burung mendapat gaya angkat dari udara di bawahnya. Bentuk seperti ini juga dipakai pada sayap pesawat. Kontinuitas pada ikan sumpit. Butiran air yang berada di bagian ujung aliran kemakan bergerak lebih cepat ketimbang bagian awalnya saat baru keluar dari mulut. Ini berarti semburan air dari ikan dengan ukuran tubuh sekitar 10 cm menghantam korban dengan waktu singkat dan memberikan kekuatan maksimum. Fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau. Proses ini mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Cahaya matahari digunakan untuk mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik. Tempat terjadinya fotosintesis ada di daun, lebih tepatnya di sel tumbuhan bernama kloroplas. Naiknya air dari akar sampai ke daun. Yang pertama ada tekanan akar, yang kedua kapilaritas batang, yang ketiga daya isap daun.
Mekanisme infrasekuler, yaitu tekanan akar untuk memindahkan air dari sel ke sel hingga akhirnya tiba di pembuluh kayu. Daya hisap daun sel pada daun menyerap air dari pembuluh kayu. Kapilaritas batang xilem merupakan pembuluh kapiler dalam tumbuhan. Selanjutnya, mekanisme ekstravaskuler, yaitu ada apoplas, transfer pasif ke dinding sel, dan ruang-ruang antar sel dalam akar. Baiklah, sekian penjelasan tentang bab 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.